Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan Sirah Nabawiyah, yaitu pasal yang kelima tentang pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah peristiwa tersebut, yaitu hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, Hamzah yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Keislamannya diikuti oleh banyak orang. Islam pun mulai tersebar luas. Tatkala kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka merasa semakin terusik. Oleh sebab itu, mereka berkumpul dan bersepakat dalam menghadapi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dua kabilah Bani Abdul Manaf, yakni untuk tidak berjual beli dengan mereka. Tidak menikahi seorang pun dari mereka, tidak berbicara dengan mereka, dan tidak duduk-duduk dengan mereka sampai mereka bersedia menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah tidak boleh berjual beli dengan mereka, kemudian tidak menikah dengan mereka, dan tidak boleh berbicara dan duduk-duduk dengan mereka. Itulah bentuk pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Untuk tujuan itu, mereka menuliskan isi konspirasi pemboikotan tersebut yang digantung di atap atau dinding Ka'bah. Dan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdul Manaf. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah An-Nadr bin Al-Haris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat orang tersebut sehingga tangannya menjadi lumpuh. Kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab, semoga Allah melaknat dia dan anaknya, semuanya dan anaknya, semuanya bergabung di dusun Abu Thalib dalam keadaan terkepung dan terintimidasi selama lebih kurang 3 tahun. Di sanalah Abu Thalib sempat menggubah sebuah syair yang populer. Jazallahu anna abdas samsi wa naufal. Semoga Allah memberikan balasan atas keburukan Abdus Syams dan
Naufal terhadap kita. Sesudah itu bangkitlah beberapa orang Quraisy yang berusaha untuk menyudahi konspirasi tersebut. Yang berupaya melakukannya adalah Hisham bin Amir bin Rabi'ah bin Al-Haris bin Hubayb bin Nasr bin Malik bin Hisil bin Amir bin Lu'ay. Ia pergi menemui Mut'im bin Adi dan beberapa orang Quraisy lainnya, hingga mereka pun menyambut baik gagasan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya Allah SWT telah mengirimkan rayap-rayap untuk merobek isi konspirasi itu. Rayap-rayap tadi memakan seluruh bagian kertas tersebut kecuali yang bertuliskan lafzul zalalah Allah SWT. Memang demikianlah yang terjadi. Akhirnya Bani Hashim dan Bani Muthalib kembali pulang menuju Mekah. Terjadilah perdamaian meskipun Abu Jahal, Ammar bin Hisham tidak menyukainya. Sampailah berita tersebut kepada kaum muslimin yang sedang berada di Habasyah, yakni bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam, sehingga sebagian dari mereka pulang ke Mekah. Namun ternyata mereka kembali mendapatkan siksaan dan cobaan seperti sebelumnya. Mereka pun mencoba bertahan untuk tetap tinggal di Mekah sampai tiba saatnya berhijrah ke Madinah. Kecuali Sakran bin Amr, suami Saudah binti Jam'ah. Ia, Sakran, meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Habasyah ke kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Demikian juga Salamah bin Hisham dan Ayyashi bin Abu Rabi'ah, keduanya tetap tinggal di Mekah sebagai kaum lemah yang tertindas. Begitu juga Abdullah bin Makramah bin Abdul Uzza, ia termasuk yang ditahan di kota Mekah. Akan tetapi pada waktu perang Badar, ia berhasil melarikan diri dari kaum musyrikin dan bergabung dengan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini kita dapat menggambarkan betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam memegang teguh keyakinannya. Permusuhan dan berbagai macam bentuk siksaan ditimpakan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin hidup dalam penderitaan. Salah satu di antaranya adalah pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun. Dapat kita bayangkan bagaimana susahnya kaum muslimin dahulu dalam memperjuangkan agama Islam.
Mereka bertahan dari penindasan kaum kafir Quraisy sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan akan kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar ajaran dari Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dengan mempelajari sirah nabawiyah ini memperkuat keimanan dan keislaman kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.